Udah. Angkat, lalu masukkan ke dalam mesin extruder. Adonan pun berubah menjadi butiran-butiran seperti beras. Boleh, silakan. Butiran beras mokaf kemudian dijemur selama 1 hari. Sekarang kita nge-packing ini ya Bu ya? Iya, beras mokaf. Ini berapa gram? Tahun sekian kami tahu. Hasilnya kemudian dikemas dan siap untuk dipasarkan. Harga per kilogramnya Rp20.000 saja. Nah, sekarang Mai mau nyicipin. Boleh Mbak. Apa yang udah jadi? Enak kan? Rasanya itu nggak beda, tapi teksturnya lebih kenyal. Kelebihannya, kandungan gulanya lebih sedikit, jadi cocok untuk penderita diabetes. Cocok lagi untuk diet, kenyangnya lebih lama. Mau kurus lagi? Mau. Nah, silahkan Mbak. Beras mokaf kaya akan serat, namun minim protein. Jadi pas banget bagi yang memiliki masalah dengan sistem pencernaan. Beras mokaf juga tidak mengandung protein gluten sehingga bebas alergi. Pokoknya cocok deh buat mereka yang peduli terhadap kesehatan. Kami panjatkan puji dan tepung. Suti Rahayu pantas disebut sebagai pendekar pangan dari Gunung Kidul. Bagaimana tidak, wanita berusia 62 tahun ini merupakan ketua sekaligus pendiri kelompok wanita tani Putri 21 yang fokus pada pemanfaatan aneka pangan lokal, terutama singkong. Lewat usaha dan kerja kerasnya lah, potensi singkong Gunung Kidul yang terabaikan berubah menjadi jauh lebih baik. Semangat Bu! Semangat Bu! Kelompok wanita tani Putri 21 berdiri di tahun 2006 lalu. Nama 21 sendiri diambil dari jumlah para anggotanya yang keseluruhannya wanita. Pada awalnya memang terasa sulit, apalagi kelompok Putri 21 tidak memiliki modal yang besar. Ya Bu, untuk memulai kelompok ini kan pasti butuh modal ya Bu ya. Nah itu modal awalnya itu dari mana? Kami pertama bergabung cuma arisan. Setelah itu tenggang waktu 3 bulan kami tambah simpanan pokok, simpanan wajib 10.000 sama 2.000. Dengan adanya 10 sama 2.000 ini dipinjam sebatas kemampuan kelompok. Lambat laun, usaha pengolahan singkong kelompok Putri 21 semakin maju. Tawaran pinjaman modal pun berdatangan, termasuk dari dana PNPM Mandiri. Hal ini tentu saja semakin mendorong semangat Ibu Suti untuk mengembangkan produk olahannya. Bukan dari singkong saja loh, kelompok Putri 21 juga berinovasi mengolah jenis umbi-umbian lainnya. Nah sekarang sudah ada berapa varian olahan yang sudah diciptakan oleh kelompok? Kelompok ini sudah menciptakan 40 macam varian. Itu semua dari umbi-umbian. Sosok istri pensiunan guru SD ini memang pribadi yang ulet dan menginspirasi. Meski tak tamat pendidikan sekolah menengah atas, Ibu Suti sukses menjadi rujukan berbagai kalangan yang ingin belajar mengenai pengolahan singkong. Nggak main-main loh. Yang datang ke Gunung Kidul bukan hanya dari berbagai wilayah di Indonesia saja, dari luar negeri juga banyak. Iya. Siapa sangka buah kegigihan dan kesabaran Ibu Suti dalam meningkatkan harga jual singkong kini berbuah manis. Berbagai penghargaan berhasil diraihnya, termasuk yang diberikan langsung di Istana Negara oleh Presiden SBY di tahun 2011. Meski selalu sibuk menerima tamu dan memberi pelatihan, proses produksi olahan singkong Putri 21 sama sekali tak terganggu. Maklum saja, setiap anggota Putri 21 paham betul tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka bekerja dengan saling percaya, dengan dilandasi semangat gotong royong. Ibu Suti cukup mengawasinya saja sambil sesekali membantu. Untuk pemasaran, kelompok Putri 21 menjualnya langsung di tempat produksi. Mereka juga menjual produknya dengan bekerja sama dengan para agen pengecer. Nah, sebagai sarana promosi untuk memperluas pasar, Ibu Suti dan kelompok Putri 21-nya kerap kali mengikuti pameran di berbagai tempat.
Salah satu anggota Putri 21 yang merasakan manfaat tergabung dalam kelompok adalah Ibu Giarti. Apalagi setelah suaminya tak bekerja, perekonomian Ibu Giarti cukup memprihatinkan. Ibu Giarti sejak kapan bergabung di kelompok Putri 21? Sejak tahun 2006 saya bergabung sama kelompok Putri 21 yang dipimpin oleh Bu Suti Rahayu. Saya ingin maju seperti teman-teman ya, supaya ada peningkatan untuk menambah penghasilan, membantu suami. Awalnya Ibu Giarti ragu bergabung dalam kelompok. Ia bahkan menganggapnya hanya kegiatan membuang-buang waktu saja. Namun setelah melihat kesuksesan Ibu Suti Rahayu, ia pun lalu bergabung. Selain mendapat upah sebagai karyawan produksi, Giarti juga mendapat bagian keuntungan dari hasil penjualan. Untuk tambahan penghasilan, Giarti juga membuat aneka panganan yang ia titipkan ke warung-warung sekitar rumahnya. Total pendapatan Giarti per bulan sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah. Tak hanya menambah penghasilan ekonomi, singkong juga berperan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Sayangnya, singkong ibarat harta yang belum sepenuhnya tergali. Sebelum tahun 2003, di Gunung Kidul, singkong hanya diolah menjadi gaplek atau sekedar menjadi makanan ternak saja. Harga yang murah saat panen membuat hasilnya tak pernah cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi para petaninya sendiri. Untungnya, dengan adanya pengolahan singkong kelompok Putri 21 yang dirintis Ibu Suti Rahayu, harga singkong kini meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 ton singkong per bulannya, Ibu Suti Rahayu bermitra dengan puluhan kelompok tani singkong Gunung Kidul. Di antaranya adalah kelompok tani Sedio Rukun. Singkong atau ketela pohon adalah sejenis tanaman perdu tahunan yang pertama kali dikenal di Amerika Selatan. Singkong kemudian dikembangkan pada masa prasejarah di Brazil dan Paraguay. Umbi singkong adalah sumber energi kaya karbohidrat, namun miskin protein. Sumber proteinnya justru banyak terdapat pada daun karena mengandung asam amino metionina. Singkong ditanam secara komersial di Indonesia pada masa Hindia Belanda sekitar tahun 1810. Awalnya ditanam di Maluku, baru kemudian menyebar ke Pulau Jawa di tahun 1852. Di sini ada berapa jenis varietas singkong yang ditanam? Kebanyakan yang ditanam kelompok kami itu 2 jenis, yaitu ada varietas Garut kaca, ada varietas basi.